Malam Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menitipkan dana perusahaan di PT ABC sebesar 200 miliar. Bagaimana persyaratannya, Bu? Oh, baik Bu, silahkan duduk. Bu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai produk bank syariah. Di sini Bu, saya akan menjelaskan mengenai wadiah. Wadiah atau simpanan. Wadiah merupakan simpanan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik itu perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila pihak menyimpan atau menghendaki. Lalu, penerimaan simpanan disebut yad amanah, yang berarti tangan amanah. Pihak penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada simpanan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian yang bersangkutan. Lalu saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan dengan bagi hasil. Yang pertama itu al-musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana dengan perjanjian bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Al-musyarakah biasanya diterapkan dalam hal pembiayaan proyek. Keuntungan dari hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Sebelum itu, nasabah harus mengembalikan dahulu dana yang telah dipinjam. Lalu selanjutnya mengenai al-mudharabah. Al-mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama berperan sebagai penyedia seluruh modal dan pihak kedua berperan sebagai pengelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang ada di dalam kontrak. Jika mengalami kerugian, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pihak pengelola. Jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka pihak pengelola yang bertanggung jawab. Lalu ada al-mujara'ah. Al-mujara'ah adalah akad kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan tertentu dari hasil panen. Akad ini diterapkan untuk pembiayaan bidang plantation atas dasar bagi hasil panen. Lalu ada al-musaqoh. Al-musaqoh merupakan bagian dari al-mujara'ah, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan tanaman dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalannya tetap diperoleh dalam persentase pembagian hasil panen. Lalu ada murabahah. Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual terlebih dahulu harus memberitahu harga pokok yang ia beli ditambah dengan keuntungan yang diinginkannya. Bai al-murabahah baru bisa dilaksanakan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan oleh pemesanan. Lalu ada bai al-salam. Bai al-salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka. Prinsip yang dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, jumlah barang, serta hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Lalu ada bai al-istisna. Bai al-istisna adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Kedua belah pihak harus saling sepakat terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran. Lalu ada al-ijaroh atau leasing. Al-ijaroh merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pembiayaan kepemilikan atas barang itu sendiri.
Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan operation lease maupun financial lease. Lalu ada al-wakalah atau amanat. Al-wakalah merupakan penyerahan mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati oleh pihak pemberi mandat. Lalu ada kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diserahkan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Lalu ada wakalah atau amanat. Wakalah merupakan penyerahan mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati oleh pihak pembeli tersebut. Lalu al-kafalah atau garansi. Al-kafara adalah jaminan yang diserahkan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban dengan pihak kedua atau yang ditanggung. Bisa juga diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lain. Lalu ada hawalah. Hawalah adalah beban utang dari satu pihak ke pihak lain, misalnya adalah kegiatan anjak piutang factoring. Lalu yang terakhir ada rahan. Rahan adalah kegiatan menahan salah satu harta milik pihak meminjam sebagai jaminan atas peminjaman yang diterimanya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan membahas mengenai produk dan layanan tabungan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai tabungan IB Hijrah. Tabungan IB Hijrah adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu e-debit yang berlogo Visa Plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi berbelanja di merchant dan di luar negeri. Nikmati berbagai ragam layanan seperti real time, transfer, isi ulang prabayar, bayar tagihan listrik, dan lain sebagainya. Lalu sekarang saya akan membahas mengenai keuntungan tabungan IB Hijrah. Yang pertama itu bebas biaya layanan, yang kedua dapat mengikuti program atau promo lainnya. Lalu saya akan membahas mengenai syarat pembukaan tabungan IB Hijrah. Syaratnya itu yang pertama WNI yakni harus mempunyai KTP atau SIM atau paspor yang masih berlaku dan NPWP atau surat pernyataan. Lalu yang kedua WNA, KITAS atau KIMS atau paspor atau surat referensi. Lalu yang ketiga mengenai mengisi formulir pembukaan rekening dan tax registration untuk WNA. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tabunganku IB Hijrah Falas. Nah, untuk tabunganku IB Hijrah Falas, mengenai pengertiannya, tabungan syariah dalam valuta asing US dollar dan Singapura dollar yang ditunjukkan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang US dollar dan SGD, peruntukan perorangan usia 18 tahun ke atas, dan institusi yang memiliki legalitas badan. Itu keunggulannya. Untuk yang pertama itu gratis biaya administrasi untuk tabungan muamalah US dollar dengan saldo rata-rata. Saya akan menjelaskan mengenai tabungan IB Hijrah Falas. Nah, tabungan IB Hijrah Falas merupakan tabungan dalam denominasi valuta asing US dollar dan Singapura yang ditunjukkan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang US dollar Amerika dan dolar Singapura. Peruntukan perorangan usia 18 tahun ke atas dan institusi yang memiliki legalitas badan. Lalu mengenai fitur keunggulannya, yang pertama itu gratis biaya administrasi untuk tabungan muamalah
dolar dengan saldo rata-rata lebih dari $1.000. Lalu yang kedua itu gratis biaya penutupan rekening. Yang ketiga, transfer gratis antar rekening bank muamalat di seluruh jaringan kantor bank muamalat. Yang keempat, dapat bertransaksi di jaringan cabang devisa bank muamalat di seluruh Indonesia. Lalu yang kelima, dapat bertransaksi pada jaringan kantor bank muamalat di Malaysia dan di Batam. Tabungan ibadah, yang pertama itu berkesempatan mendapatkan bonus biaya bulanan. Lalu yang kedua, berkesempatan mendapatkan keuntungan investasi valuta asing dalam dolar. Lalu yang ketiga, dapat menghindari risiko kurs atas kewajiban pembayaran non-rupiah dengan cara mengelola likuiditas secara langsung dalam bentuk dolar. Lalu yang keempat, online di seluruh bank muamalat. Lalu yang kelima, aman dan terjamin. Lalu yang keenam, terjangkau. Tabungan muamalat dolar memiliki konsep yang terjangkau, pembukaan yang ringan, serta biaya administrasi yang rendah. Lalu yang ketujuh, nyaman. Nasabah dapat melakukan transaksi di seluruh cabang devisa bank muamalat. Yang kedelapan, menguntungkan, mendapatkan bonus atas dana simpanan yang disimpan. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai syarat pembukaan tabungan IB Hijrah Falas. Yang pertama itu setoran awal $100 Amerika atau $100 Singapura. Lalu yang kedua untuk perorangan. Untuk perorangan itu yang pertama itu harus WNI. WNI itu harus mempunyai KTP atau SIM atau password dan NPWP yang masih berlaku atau surat pernyataan. Lalu yang kedua itu WNA. WNA itu harus memiliki KIM atau KITAS atau password atau surat referensi. Lalu yang ketiga, mengisi formulir pembukaan rekening dan tax registration untuk WNA. Lalu untuk yang ketiga mengenai institusi, yang institusi itu yang pertama NPWP, institusi yang masih berlaku. Yang kedua legalitas pendirian dan perubahan jika ada. Lalu yang ketiga izin usaha, SIUP, TDP, SKD, SITU dan lainnya jika dibutuhkan atau yang masih berlaku. Lalu yang keempat, data-data pengurus perusahaan. Selanjutnya mengenai tabunganku. Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan. Lalu yang kedua mengenai keuntungan tabunganku. Yang pertama itu bebas biaya administrasi. Yang pertama itu bebas biaya administrasi merupakan tabungan yang bebas biaya administrasi. Lalu yang kedua mendidik. Dengan adanya produk tabunganku, bank dapat mengedukasi nasabah mengenai pentingnya menabung, khususnya bagi masyarakat yang baru memulai kegiatan menyimpan dana. Lalu yang ketiga terjangkau. Tabunganku terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Lalu yang keempat, menguntungkan, mendapatkan bonus atas dana simpanan yang disimpan. Lalu mengenai syarat pembukaan tabunganku, yang pertama itu tabungan perorangan dengan prinsip titipan wadiah. Lalu yang kedua memiliki bukti identitas sebagai warga negara Indonesia. Lalu yang ketiga tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status. Lalu yang keempat, satu orang hanya memiliki satu rekening bank muamalat untuk produk yang sama, kecuali bagi orang tua yang membuka rekening untuk anak yang masih di bawah perwalian. Lalu yang kelima, melengkapi dokumen sebagai berikut. Yang pertama itu aplikasi pembukaan rekening tabungan. Yang kedua, kartu identitas yang berlaku, baik itu KTP, SIM dan password. Lalu yang ketiga NPWP atau surat pernyataan terkait kepemilikan NPWP. Lalu yang keempat, kartu pelajar atau surat
keterangan dari sekolah yang telah bekerja sama dengan bank sekolah. Lalu yang kelima, identitas orang tua atau wali. Lalu mengenai ketentuan lainnya, yang pertama itu rekening pasif atau doman tidak melakukan transaksi selama 6 bulan atau 160 hari berturut-turut, dikenakan biaya sebesar 2.000 per bulan. Lalu yang kedua, biaya penutupan atas permintaan nasabah sebesar 20.000. Lalu yang ketiga, transaksi di konter dapat dilakukan di seluruh kantor cabang bank muamalat. Lalu selanjutnya Ibu, saya akan membahas mengenai Giro IB Hijrah Ultima. Giro IB Hijrah adalah simpanan berbasis akad syariah yang penarikannya dapat ditransaksikan menggunakan cek, billet, giro, letter of authorization, atau letter of identity, serta sarana pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan di bank. Produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi bisnis dalam 3 mata uang asing, dolar Amerika dan dolar Singapura, yang didukung oleh fasilitas Madinah. Pada Giro Atijari, bank akan bertindak sebagai penerima dan titipan, dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Lalu selanjutnya mengenai keuntungan Giro IB Hijrah Atijari. Yang pertama itu tersedia dalam 3 jenis mata uang, IDR, dolar Singapura, dan dolar Amerika. Lalu yang kedua, kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi dengan media ATM, cek, Madinah, internet banking, mobile banking, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, fasilitas e-muamalat 24 jam untuk setiap transaksi. Lalu selanjutnya mengenai Giro IB Hijrah Atijari, mengenai syarat pembukaannya. Lalu selanjutnya mengenai Giro IB Hijrah Atijari, untuk syarat pembukaannya, yang pertama untuk WNI, yang pertama itu formulir pembukaan rekening, yang kedua kartu contoh tanda tangan, yang ketiga EKTP, atau keempat NPWP. Lalu untuk WNA, yang pertama formulir pembukaan rekening, yang kedua kartu contoh tanda tangan, yang ketiga paspor, KITAS atau KITAP, lalu yang keempat tax identification number. Lalu untuk non individu, yang pertama formulir pembukaan rekening, yang kedua kartu contoh tanda tangan, yang ketiga akte pendirian dan akte perubahan, keempat SK pengesahan Kemenkumham, yang kelima NPWP Badan Hukum, lalu yang keenam nomor induk berusaha, lalu yang keenam nomor induk berusaha, lalu yang SIUP atau TDP atau SITU, lalu yang ke-8 surat keterangan domisili atau usaha perusahaan, lalu yang ke-9 ID, yang ke-10 dokumen lainnya sesuai jenis aspek legalitas badan hukum seperti surat izin operasional dan departemen atau pemerintahan daerah setempat. Lalu selanjutnya mengenai Giro IB Hijrah Ultima. Giro IB Hijrah adalah simpanan berbasis akad syariah yang penarikannya dapat ditransaksikan melalui menggunakan cek, billet, giro, letter of authorization, dan atau letter of indemnity, serta sarana pembayaran lainnya dengan pemindah bukuan di bank. Produk Giro IB Hijrah Ultima adalah giro berbasis akad mudharabah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi bisnis dalam 2 menit dalam 2 mata uang asing yang didukung oleh fasilitas Madinah. Pada Giro Ultima, nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank akan bertindak sebagai pengelola dana, serta pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Lalu mengenai
Giro IB Hijrah Ultima mengenai keuntungan. Yang pertama, mendapatkan bagi hasil yang kompetitif sesuai kebijakan Bank Muamalat Indonesia. Yang kedua, dana aman dan terjamin. Ketiga, tersedia fasilitas e-muamalat untuk mata uang dolar Amerika. Lalu yang keempat, tersedia kartu debit untuk rekening individu dan mata uang rupiah. Lalu mengenai syarat pembukaan Giro IB Hijrah Ultima untuk individu WNI, pertama formulir pembukaan rekening, kedua kartu contoh tanda tangan, ketiga EKTP, yang keempat NPWP. Lalu untuk WNA, formulir pembukaan rekening, kedua kartu contoh tanda tangan, ketiga EKTP, ketiga paspor KITAS atau KITAP, keempat tax identification number. Lalu untuk non individu, yang pertama formulir pembukaan rekening, kedua kartu contoh tanda tangan, ketiga akta pendirian dan akta perubahan, keempat SK pengesahan Kemenkumham, kelima NPWP Badan Hukum, keenam nomor induk perusahaan, ketujuh SJUP atau TDP atau SITU, lalu yang kedelapan surat keterangan domisili usaha atau perusahaan, yang ke-10 dokumen lainnya sesuai jenis aspek legalitas dan hukum seperti surat izin operasional dan departemen pemerintah daerah setempat. Lalu selanjutnya mengenai rekening khusus giro DHE dan SDA. Nah, rekening khusus giro DHE dan SDA merupakan produk ini dibuat untuk mendukung kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan pemerintah tentang penerimaan devisa hasil ekspor dan barang ekspor, sumber alam, Bank Muamalat melayani pembukaan rekening khusus DHE, SDA, rekening khusus, Reksus, giro devisa hasil ekspor sumber daya alam, atau adalah rekening giro yang digunakan khusus untuk penerimaan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Reksus DHSDA ini diperuntukkan khusus untuk nasabah non-individu. Selanjutnya mengenai keuntungan rekening khusus giro DHE dan SDA. Yang pertama itu memilih produk giro anti jari atau Giro Ultima. Yang kedua, mendapatkan bagi hasil kompetitif sesuai dengan kebijakan Bank Muamalat Indonesia. Mengenai syarat pembukaan rekening khusus giro DHE dan SDA, yang pertama itu akta pendirian dan akta perubahan, kedua pengesahan Kemenkumham, ketiga NPWP Badan Hukum, keempat SIUP dan TN Nada daftar perusahaan atau TDP, lalu yang kelima surat keterangan domisili usaha atau perusahaan, lalu yang keenam ID perwakilan perusahaan atau KTP dan NPWP, lalu yang keenam ID perwakilan perusahaan KTP, lalu yang ketujuh dokumen lainnya sesuai jenis aspek legalitas dan hukum seperti surat izin operasional, kedelapan dokumen yang menunjukkan ekspor SDA, kontrak penjualan ekspor, lalu yang ke-9 surat pernyataan terkait ekspor SDA. Yang terakhir saya menjelaskan mengenai deposito IB Hijrah. Nah, deposito IB Hijrah adalah deposito syariah dalam mata uang rupiah dan US dollar yang fleksibel dari memberikan hasil investasi yang optimal. Untuk keuntungan deposito IB Hijrah, yang pertama itu menguntungkan, dapatkan hasil yang optimal. Lalu yang kedua, ketenangan hati dan investasi dapat dikelola secara syariah dan dapat memberikan ketenangan batin. Lalu yang ketiga, fleksibel, pilih jangka waktu sesuai dengan kebutuhan, yaitu 1, 3, 6, atau 12 bulan. Lalu yang keempat, sebagai jaminan kelak jika menggunakan deposito hijrah sebagai jaminan pembayaran jika dibutuhkan. Lalu mengenai syarat deposito IB Hijrah. Untuk perorangan, yang pertama itu mengisi formulir pembukaan rekening, kedua melampirkan fotokopi identitas diri, di antaranya yang pertama itu WNI itu harus ada KTP atau SIM. Lalu untuk WNA itu harus ada KITAS atau KITAP, paspor dan surat
referensi. Lalu yang ketiga itu lampiran NPWP atau surat pernyataan terkait, WNI atau tax registration. Lalu untuk non perorangan, yang pertama itu mengisi formulir pembukaan rekening, yang kedua melampirkan berkas seperti NPWP, akta pendirian perusahaan, izin usaha yaitu TDP dan SIUP bagi badan usaha, surat kuasa penunjukan pengelolaan rekening, dan bukti identitas penerima dan pemberi kuasa. Selanjutnya Ibu akan memilih produk apa? Saya akan memilih produk Atizari. Oh, baik. Sekarang Ibu mengisi dulu formulir terlebih dahulu ya Bu. Mengisi dulu formulirnya. Terima kasih Ibu telah mempercayai kami Bank Muamalat. Semoga Ibu nyaman dan percaya kepada bank kami. Terima kasih.